Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini adalah pembahasan soal-soal berdasarkan video pembelajaran pertama dan kedua. Untuk anak-anak sekalian, sebagaimana saya lihat, untuk tugas pertama saya lihat masih kurang yang menyetor tugasnya. Mungkin ada berbagai macam faktor, apakah kurang dimengerti, ataukah misalnya tidak ada kuota atau data, atau gangguan jaringan. Nah, sekarang dengan pembahasan soal-soal ini, mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, tanpa menunggu tugas-tugas yang lain bertumpuk, sehingga akan menyulitkan anak-anak sekalian untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, sekarang nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada vektor A, vektor B, vektor C. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Bagian A, gambarlah vektor A ditambah vektor B. Pertanyaan B-nya, vektor B ditambah vektor A dikurang vektor C. Kemudian bagian C, vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C. Nah, ini soal nomor 1 pada tugas pertama. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Bagian A, vektor A ditambah vektor B. Jadi kalau vektor A ditambah vektor B, maka gambarlah vektor A yang panjangnya sama, searah, dan searah. Nah, misalnya seperti ini. Jadi yang pertama kita gambar adalah vektor A. Panjangnya sama, arahnya sama. Ditambah vektor B, maka tempatkan titik pangkal vektor B pada ujung vektor A. Jadi ini vektor B kita gambar, arahnya sama, panjangnya sama, ditempatkan pada ujung vektor A. Karena sini vektor A ditambah vektor B. Nah, seperti ini. Jadi ini vektor B ditempatkan pada ujung vektor A. Nah, sekarang hasil penjumlahnya adalah gambarlah tarik garis dari titik pangkal A ke ujung vektor B. Berarti inilah hasil penjumlahannya. Nah, ini vektor A ditambah vektor B. Untuk soal A. Sekarang bagian B. Vektor B ditambah vektor A dikurang vektor C. Maka yang Anda pertama gambar adalah vektor B. Jadi gambarlah vektor B yang panjang dan arahnya sama. Tempatkan pada sembarang tempat. Nah, misalnya ini. B-nya di sini. Ditambah vektor A. Berarti ini gambarlah vektor A ditempatkan pada ujung vektor B. Jadi ini ditempatkan ke ujungnya ini. Jadi ini titik pangkalnya ditempatkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini vektor A. Kemudian dikurangi vektor C. Nah, karena ini tanda kurang, maka gambarlah vektor C dengan arah terbalik. Dan titik pangkalnya ditempatkan pada vektor A. Nah, ini digambar arahnya terbalik 180 derajat. Nah, seperti ini. Ini terbalik. Maka ini adalah minus vektor C. Ini minus vektor C. Berarti hasil penjumlahnya dari titik pangkal B ke ujung vektor C. Nah, ini hasilnya. Jadi vektor B ditambah vektor A dikurang vektor C. Inilah jawaban bagian B. Nah, sekarang bagaimana kalau bagian C? Nah, bagian C ini vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C. Berarti gambar lagi vektor A dulu. Vektor A, ini arahnya sama, panjangnya sama. Kemudian ditambahkan dengan minus vektor B. Berarti gambarlah vektor B dengan arah terbalik. Karena ini tanda kurang. Tempatkan pada ujung vektor A. Nah, ini digambar terbalik, ditempatkan pada ujung vektor A. Nah, seperti ini. Berarti inilah min vektor B. Min vektor B. Ditambah vektor C, berarti ini vektor C langsung saja ditempatkan pada ujung vektor min B. Nah, dengan arah yang sama, karena ini punya plus. Nah, ini ditambah vektor C. Nah, berarti hasil penjumlahannya dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor C.
Nah, ini pasti penjumlahannya. Nah, inilah hasil vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C. Nah, ini sesuai dengan tugas yang pertama. Sekarang nomor 2. Nah, ini tugas kedua kalau tidak salah nih. Pada tugas pertama, jadi ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D. Bentuknya segi 4. Nah, sekarang nyatakan dalam bentuk vektor. Nah, ini mau dinyatakan dalam bentuk vektor A. Nah, kalau misalnya mau dinyatakan dalam bentuk vektor A, maka perhatikan titik pangkal vektor A. Nah, berarti ini menjadi resultannya. Vektor A menjadi resultannya vektor A. Perhatikan titik pangkalnya. Nah, berarti titik pangkal di sini. Ternyata titik pangkalnya ini ada vektor D dan arahnya ke sana. Berarti kalau ujung vektor D bertemu dengan kalau titik pangkal vektor D bertemu dengan titik pangkal vektor A, berarti itu artinya positif. Ini vektor D. Kemudian perhatikan ujung vektor D. Ternyata ujung vektor D ketemu ujung vektor C. Nah, ini tidak boleh. Harusnya titik pangkal vektor C ketemu ujung vektor D. Maka ini harus dibalik. Menjadi minus vektor C. Nah, gambarnya seperti ini. Dibalik berarti dia minus. Nah, dia minus. Jadi, hasilnya adalah vektor D dikurang vektor C. Nah, tinggal ini. Vektor B. Ujung vektor C berada di sini. Kalau ini ditarik ke sini, berarti ujung ketemu ujung. Tidak boleh. Berarti ini juga harus dibalik. Supaya titik pangkal vektor B ketemu ujung vektor min C. Jadi ini vektor U-nya dibalik. Vektor B-nya dibalik menjadi minus B. Nah, ini minus B. Berarti vektor A sama dengan vektor D dikurang vektor C dikurang vektor P. Gambarnya seperti ini. Kalau digambarkan. Nah, sekarang kita lihat vektor C. Menyatakan dalam bentuk vektor C. Nah, ini vektor C ini. Berarti menjadi resultannya. Nah, ini vektor C resultannya. Ternyata ini titik pangkal vektor C berada di sini. Tapi ketemu ujung vektor B. Berarti ini juga harus dibalik. Yang dibalik, ini menjadi balik menjadi minus B. Vektor B. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi vektor C sama dengan min vektor B. Nah, sekarang kalau ini dibalik, nah ini dibalik seperti ini. Berarti kalau ini diangkat ke sini, berarti ujung vektor A ketemu ujung vektor B. Nah, berarti ini tidak boleh. Berarti ini juga harus dibalik supaya di pangkal vektor A ketemu ujung vektor B. Nah, seperti ini. Kalau dibalik berarti ini harus minus. Nah, minus vektor A. Nah, kalau ini minus vektor A, perhatikan lagi ujung vektor A. Berarti di sini nanti ujung vektor A ternyata ketemu titik pangkal vektor D. Berarti dia arahnya positif. Nah, berarti A, nah ini arahnya tetap, berarti sama dengan tambah vektor D. Berarti vektor C sama dengan min vektor A ditambah min vektor B dikurang vektor A ditambah vektor C. Sekarang vektor D. Ternyata vektor D ini, berarti ini resultannya. Nah, ini resultannya vektor D. Titik pangkal vektor D ketemu titik pangkal vektor A, berarti vektor D sama dengan A. Nah, ketemu. Kemudian ujung vektor B ketemu lagi nanti ini titik pangkal vektor B ketemu ujung vektor A. Nah, tetap positif tambah vektor B. Begitu juga dengan vektor C. Titik pangkal vektor C ketemu ujung vektor B, berarti dia tetap tambah positif. Berarti vektor D sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, ini untuk penyembelahan vektor secara grafis. Sekarang soal nomor 2. Diketahui titik E 2,2, Q 4,6, dan titik R min 1,2. Gambarlah titik tasawuf pada bidang kartesius kemudian nyatakan dalam bentuk vektor posisi. Q
vektor basis. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Gambarlah titik seru pada bidang kartesius kemudian nyatakan dalam bentuk. Nah ini, perhatikan gambarnya ini. Di sini ada 3 vektor. Jadi vektor P 2,2 sini, vektor Q 4,6, vektor R min 1,2. Sorry, titik P 2,2, titik Q 4,6, kemudian titik R min 1,2. Nah, kamu dinyatakan vektor posisi. Vektor OP sama dengan 2 min 2. Jadi vektor posisi itu artinya di mana titik pangkalnya berada di titik O atau 0,0, titik ujungnya berada pada titik tertentu. Ini vektor posisinya. Vektor posisi OQ. Nah ini vektor posisi OQ 4, 6. Vektor posisi OR, berarti ini OR min 1, 2. Jadi ini bentuk vektor posisinya. Nah sekarang bagaimana kalau vektor basis? Vektor basis itu menggunakan vektor basis IJ. Nah, vektor basis. Nah, oke, langsung ini X-nya 2. Berarti komponennya kan I, berarti 2 kali vektor I dikurang 2 kali vektor J. Jadi ini komponen X, ini komponen Y. Komponen X-nya dikali vektor I. Kemudian komponen Y-nya diganti vektor Y. Vektor basisnya ini berarti 4I ditambah 6J. Vektor basisnya ini min I ditambah 2J. Hitunglah panjang vektor PQ dan RQ. Kalau menghitung panjang vektor PQ, berarti ini PQ. Vektor PQ berarti ada 2 titik, titik P dan titik Q. Berarti ini titik pangkalnya P, titik ujungnya Q. Berarti selisih antara komponen-komponen vektornya ini Q dikurang P. Jadi ini ya. Nah, X2 berarti ini 4 dikurang 2. Ini X, ini juga X. Berarti 4 dikurang 2, pangkat 2 ditambah 6 dikurang min 2. Berarti 6 dikurang min 2 pangkat 2. Ini mencari jarak antara 2 titik. 4 dikurang 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat 2. 6 dikurang min 2 berarti 8 pangkat 2. 4, 2 pangkat 2, 4. 8 pangkat 2, 64. Jadi 4 tambah 4, 68. Kalau dinyatakan dalam akar, ini sama saja dengan 2 akar 17. Sekarang panjang RQ berarti ini. Panjang vektor RQ warna biru. Berarti titik R-nya min 1,2, titik Q-nya 4,6. Berarti ini komponen vektornya diperkurangkan dengan R. Nah, sekarang kita lihat, jadi 4 dikurang min 1, pangkat 2. Kemudian 6 dikurang 2, pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 4 dikurang min 1, berarti 4 ditambah 1, 5, pangkat 2. 6 dikurang 2, 4, 4 pangkat 2. Sama dengan 25 ditambah 16 sama dengan akar 41. Ini tidak bisa lagi disederhanakan. Untuk ketiga, diketahui vektor U min 31, vektor P 2 min 4, vektor Z min 23. Untuk kala vektor 2 kali vektor U ditambah vektor P dikurang vektor Z. Artinya, vektor U dikurang 2 kali vektor P ditambah vektor Z. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi di soal 2 kali vektor U ditambah vektor P dikurang vektor Z sama dengan, ini 2 dari sini. Semua komponen vektor U, P, dan Z diganti sesuai dengan yang ada dalam soal. Jadi vektor U-nya diganti min 3 min 1, vektor P-nya diganti 2 min 4, vektor Z-nya diganti min 2, 3. Jadi ini dikali masuk dulu, 2 kali 3, 6, kemudian 2 kali min 1, 2, jadi ini masih tetap. Kemudian kita operasionalkan, 6 ditambah 2 kurang min 2, berarti 6 ditambah 2 di sini, ke minus ketemu minus menjadi positif. Kemudian min 2 kurang 4 dikurang 3, jadi min 2 kurang 4 kurang 3. Hasilnya adalah 6 tambah 2 tambah 2, 10, min 2 kurang 4 kurang 3, min 9. Inilah hasil jawaban bagian A.
Kemudian bagian B-nya, vektor U dikurang 2 kali vektor P ditambah Z. Nah, ini vektor U-nya langsung diganti. 3 min 1. Vektor P-nya diganti. 2 min 4. Ini ada minus 2 di luar. Vektor Z-nya tetap min 2, 3. Nah, kalau kita sederhanakan, berarti ini dikali dulu. 2 kali 2, 4. 2 kali min 4, min 8. Nah, sekarang kalau ini kita sederhanakan. 3 dikurang 4 kurang 2. Jadi ini 3 dikurang min 4 plus ketemu minus min 2. Min 1 kurang min 8 berubah jadi tambah. Kemudian ditambah 3. Nah, hasilnya adalah jadi 3 dikurang min 4 min 1 kurang 2 berarti minus 3. Kemudian min 1 tambah 8, 7. 7 tambah 3 adalah 10. Nomor 4. Tentukan nilai X dan Y sedemikian hingga. Nah, ini soal bagian A, vektor X 2 min 3 XY. Ini adalah bentuk vektor kolom, jadi hampir sama dengan matriks. 6 min 2Y sama dengan X dikali min 3, 1. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nomor 2. Ini soal. Nah, sekarang ternyata dalam soal ini hanya satu bentuk vektor kolom. Ini juga bentuk vektor kolom. Berarti langsung saja ini X sama dengan min 3. X sama dengan minus 3 yang bersesuaian. Nah, langsung sudah dapat X-nya. Kemudian persamaan kedua, berarti 2 sama dengan X ditambah Y. Ya, 2 sama dengan X ditambah Y. Sudah diketahui X min 3, berarti ini langsung diganti min 3. Ini 2 sama dengan min 3 ditambah Y. Nah, ini kalau disederhanakan, maka hasilnya adalah, ini tukar tempat saja. Y dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian ini dipindahkan ke ruas kanan. Hasilnya adalah Y sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti nilai hasilnya jadi X sama dengan min 3, Y sama dengan 5. Ini untuk soal bagian A. Bagian B-nya, nah, untuk bagian B ini dikali dulu. Jadi ini 6 X kali min 3. Dikali dulu ya, masih tetap sama. Ini X dikali min 3, min 3X, X dikali 1, X. Nah, sekarang ini disamakan. 6 sama dengan min 3X. 6 sama dengan min 3X. Jadi kalau ditukar tempat, min 3X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 6 dibagi min 3 sama dengan minus 2. Itu persamaan pertama. Kemudian berikutnya, min 2Y sama dengan X. Ini min 2Y sama dengan X. X-nya diganti min 2. Karena kalau sudah dapat min 2, berarti min 2Y sama dengan min 2, berarti Y sama dengan 1. Kelima, diketahui vektor U min 1, min 2, vektor P, 3, 4, vektor C, 5, ditentukanlah vektor X. Berarti ini sama dengan dalam video sebelumnya. Nah, ini. Lihat penyelesaiannya. Vektor U ditambah 2 kali vektor X sama dengan vektor P ditambah 2 kali vektor Z. Jadi semua komponen vektor ini, vektor P, vektor U, vektor P, vektor Z diganti dengan komponen vektor yang ada di atas. Ini vektor U sama ini. Kemudian vektor P ini. Kemudian vektor Z, berarti ini diganti min 52. Disederhanakan dulu ruas kanan. Nah, ini nilainya tetap. Berarti tinggal dikali dulu, 2 kali 5, 10. 2 kali min 2, 4. Disederhanakan lagi nih ruas kanan. 3 ditambah 10, 13. 4 ditambah dengan 4, 0. Kemudian ini dipindahkan ke ruas kanan, ini positif, berarti nanti berubah menjadi negatif. 2 kali vektor X sama dengan 13, 0 dikurang min 1, min 2. Min ketemu min, ini positif. Nah, ini 10 dikurang min 1, 10 dikurang min 1 berubah menjadi tambah, jadi 13 tambah 1, ada 14, 0 dikurang min 2, berubah menjadi 2. Maka vektor X sama dengan ini dibagi, 14 bagi 2, 2 dibagi 2. Jadi X vektor sama dengan 71. Jadi ini 14 dibagi 2, 2 dibagi 2, hasilnya 1. Untuk B-nya, bagian B-nya,
U dikurang vektor X sama dengan 2 kali vektor P dikurang 2 kali vektor Z. Jadi komponen-komponen vektornya juga ini diganti. Nah, ini komponen vektornya, maka yang disederhanakan lurus kanan. Ini lurus kiri tetap. 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali min 2, 4. Disederhanakan lagi ini lurus kanan. 6 dikurang min 10 min 4, 8 dikurang min 4 menjadi positif 12. Maka ini dipindahkan lagi ke lurus kanan. Nah, ini min X sama dengan ini tetap, berarti ini pindah baru menjadi negatif. Berarti min 4 dikurang min 1, kemudian 12 dikurang min 2, maka hasilnya adalah min 4 dikurang min 1, berubah jadi tambah, berarti min 3. 12 dikurang min 2, ini berubah jadi tambah, jadi 14. Min 3 dibagi min 1, berarti positif. 14 dibagi min 1, berarti dia minus. Ini 3 min 4. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Dan saya harapkan anak-anak sekalian, mudah-mudahan tugasnya dapat diselesaikan dengan mudah dengan adanya pembahasan soal-soal ini. Dan kalau ada yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan kepada Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.